Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ruqyah Trans 7 yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di tengah-tengah manusia yang mungkin menyimpan dengki dan dendam. Untuk melampiaskan hati yang terluka, ada yang melampiaskan dengan caci maki, fitnah, bahkan pembunuhan. Di antara mereka, ada yang secara jantan bertarung terbuka. Bagi yang pengecut, lebih memilih cara-cara gaib. Itulah yang disebut santet atau guna-guna. Tidak hanya dosa terhadap sesama manusia, mereka telah berbuat dosa syirik karena bersekutu dengan setan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Inilah misi yang diemban para peruqyah syar'iyyah untuk memberantas kesyirikan. Siang itu, Ustaz Adam Amrullah bersama komunitas peruqyah Bandung mendatangi salah seorang warga yang mengaku istrinya kerap mengalami kesurupan. Diduga jin yang merasuki tubuhnya kiriman dari seseorang. Saya pernah mendatangi 13 orang pintar itu berjejer. Jadi dia mengobatinya dengan cara seperti itu. Jadi emang dengan mesti syarat inilah, mesti pakai ayam camani lah. Sihir juga menyerang anggota keluarga yang lain. Karena itu, semua anggota keluarga dianjurkan menjalani terapi ruqyah mandiri. Dalam ruqyah, diagnosa yang pertama kali dilakukan yaitu dengan melacak gangguan fisik, emosi, dan amalan ibadah yang terjadi pada pasien. Karena disitulah kemungkinan besar setan dari kalangan bangsa jin ikut berperan besar mengganggu manusia. Bahkan, setan sering menebar teror dengan muncul dalam mimpi para korbannya. Kalau di mimpi, kayak sering kadang suka ada yang ngedatengin perempuan, kayak ngebangunin gitu, jadi setengah sadar setengah enggak, kayak dikejar-kejar makhluk-makhluk gitu aja, kayak orang tinggi gede gitu, kayak mau bawa saya kemana gitu. Sering sakit-sakit, sakitnya tuh sakit apa nggak jelas, tapi perasaan badan tuh nggak enak aja, nggak fit, nggak seger gitu. Yang di perut naik atas, yang di perut ke tenggorokan, yang di perut buka perutnya, buka pintunya Bu, bismillah. Berbekal informasi dari pasien, apabila terdiagnosa terkena gangguan jin, terkadang peruqyah langsung berbicara dengan jin yang berada dalam tubuh seseorang, walaupun tidak dalam kondisi kesurupan. Selain menasehatinya, juga memberi ultimatum atau ancaman untuk keluar jika mereka tetap zalim mengganggu manusia. Terbukti apa yang dikatakan peruqyah didengar oleh jin, hingga mereka mulai berulah dengan mengambil alih kesadaran ibu ini. Maliki yaumiddin. Ya masalah jin, ya masalah jin, keluar kalian dari tubuh ibu ini, keluar kalian. Istighfar Bu. Istighfar, lepaskan pasien. Astagfirullah. Astagfirullah. Wani, istighfar Bu. Kuasain ibu ini. Syahadat ya. Wani. Asyhadu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca Bu Ani. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kamu tidak mau? Ya masalah jin. Kenapa kamu tidak mau? Bicaralah. Dalam posisi ini, peruqyah hanya memiliki kemampuan untuk berdoa, karena hasil kesembuhan hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, jadikan dia merasa sejuk ya. Jadikan dia merasa sejuk ya. Di
Biasanya, Ustaz Adam berdoa untuk menunjukkan gambaran surga dan neraka bagi bangsa jin dalam tubuh pasien agar mereka bertobat. Lihat ini, lihat ini. Lihat ini. Ya Allah, perlihatkan dia tempat yang sangat indah, ya Allah, yang kau siapkan kepada jin-jin yang mau berbuat baik dan beriman kepadamu, ya. Informasi yang datang dari jin jangan dipercayai sepenuhnya. Apakah mereka berkata benar ketika mereka mengaku diikat oleh para dukun hingga tidak bisa keluar dari tubuh korbannya? Wallahu a'lam. Lawan tataja'alul hazna idza syita salah. Di sini kamu. Ya, ikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sihirnya hancur, jinnya selamat. Jadi kita doakan dulu dan kita dakwahi dulu. Nah, terus kita berikan pelajaran kalau banyak jin-jin yang masih ngumpet di dalam. Nah, Keluar kalian. ya keluar. Seperti yang dialami Ibu Ani, reaksi ketika diruqyah mungkin menunjukkan karakter jin yang merasukinya. Kamu lihat teman-teman kamu keluar tadi? Kamu melihat gambaran surga yang begitu indah tadi? Lihat, kamu mau ke sana? Tuh. Oke, kalau nggak mau, lihat ini. Ya Allah, tunjukkan kepada dia kemana dia akan pergi kalau dia nggak mau masuk Islam. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Tiba-tiba, reaksi jin merasa kedinginan, entah karena pura-pura atau pengaruh bacaan Al-Quran. Namun, ibu pasien ini terlihat kerasukan total, kesadarannya nyaris hilang. Allah, berikan suhunya normal, ya Allah. Bismillah. Suhunya normal. Untuk mendeteksi sekaligus mengusir jin, korban sihir diajak untuk minum air ruqyah yang sudah dicampur madu dan habatus sauda. Kekuatan dalam ruqyah adalah doa. Janganlah tertipu jika ada orang yang mengaku bisa mengusir jin dengan cepat. Bisa jadi mereka menggunakan jin khodam yang lebih kuat dari jin yang merasuki korban. Jinnya keluar, tapi diisi dengan jin baru yang mungkin jauh lebih berbahaya. Untuk melumpuhkan jin yang mengamuk dan menentang dakwah, bisa juga dilakukan teknik menekan pembuluh darah di leher, seperti mencekik, seraya berdoa dan membacakan ayat suci Al-Quran. Mengusir jin dari orang yang kerasukan seringkali sangat lama. Semuanya tergantung izin dari Allah Ta'ala. Namun ada wasilah yang harus dilalui, mungkin dari kesalehan peruqyahnya, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup dengan sandalnya, setan lari ketakutan. Atau karena korban sihir belum bertobat dari dosa-dosanya, terutama dosa syirik yang merupakan pintu awal masuknya jin dalam tubuh. Jika perilaku kesyirikan belum ditobati, akan menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan Allah. Niatan pertama saya sebagai seorang suami, yang penting saya pengen lihat istri saya sembuh. Walaupun mungkin caranya adalah menurut tadi Pak Ustadz adalah salah. Inilah yang harus disadari pasien ruqyah. Tidak hanya mengandalkan pada peruqyah, tapi harus berusaha untuk memperbaiki diri. Karakter jin yang merasuki tubuh Ibu Ani berubah-ubah. Entah berasal dari jin yang sama, atau begitu banyak jin yang bersarang di tubuh ibu ini. Biasanya, setiap kali perilaku kesyirikan seperti mendatangi dukun atau memiliki jimat, masing-masing berpotensi mengundang jin tersendiri. Ibu Ani berusaha bertarung dengan setan yang selalu menahannya untuk minum air ruqyah. Kan ada yang berat kayaknya, ada yang megang kayak di dalam hati tuh, ada yang jangan, nggak boleh gitu. Kalau mau ada sesuatu yang mau dimasukin tuh nggak boleh, kayak ada yang menentang gitu.
jangan diminum gitu. Dan saat mentalnya lemah, jin zolim kembali menguasainya. Jin pun menunjuk lantai atas yang mungkin asal-muasal keberadaannya di rumah ini. Dan saat tubuh Ibu Ani dikuasainya, jin berperilaku dengan loncat-loncat seperti mitos pocong yang beredar di masyarakat. Pocong, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli qadir. Naik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli qadir. Tunjukkan. Jangan ya. Belah mana? Gangguan jin dan sihir bisa jadi bersumber dari rumah. Mungkin pernah ditanam buhul oleh sang dukun, atau rumah ini biasa dijadikan berbagai ritual syirik. Sementara penghuni rumah yang baru mungkin masih jauh dari ibadah dan tidak pernah menghiasinya dengan bacaan Al-Quran, hingga setan pun betah bermukim di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal. Untuk menggapai kesembuhan, tak ada cara lain kecuali bertobat dan meniti jalan syariat dengan memperkuat akidah dan menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang mengalami gangguan jin dan sihir biasanya terganggu emosinya. Antara lain kalau marah sering di luar kendali. Kalau sudah begini, yang diincar berikutnya adalah retaknya rumah tangga. Karena setan yang merasuki dalam tubuhnya ingin meraih mahkota iblis dengan cara membuat retak hubungan sosial dan keharmonisan keluarga. Karena itulah, dalam berbagai training ruqyah, Ustaz Adam Amrullah selalu mengajak jamaah untuk menutup pintu-pintu setan dengan cara membuang semua penyakit hati seperti marah dan dengki, lalu mengisinya dengan istiqomah dalam ibadah. Inilah momen yang dicari ketika hati manusia disentuh oleh kalam ilahi demi mengingat semua dosa, bahkan setan yang merasuk dalam tubuh manusia yang selama ini mengganggu ikut terusik. Kuasai emosinya, nggak boleh teriak. Kuasai emosinya. Ruqyah tidak hanya membacakan ayat suci Al-Quran, juga mengajak untuk bertobat. Bagi yang mengalami gangguan jin, salah satu indikasinya dengan batuk dan muntah. Jin yang paling jahat yang ada di tubuh ibu ini bicara sama saya. Paling jahat yang ada di sini. Bahkan, ada jamaah yang mulai bereaksi tidak wajar. Ya, kamu keluar ya. Keluar ya. Jangan keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang sudah kehilangan kesadarannya, jin mulai berulah dengan tertawa atau teriak. Reaksi ini bisa jadi tipu daya setan untuk menggoyahkan mental peruqyah atau membuat bangga si peruqyah karena telah berhasil membuat takut bangsa jin. Karena itulah, seorang peruqyah harus tetap menjaga hatinya bersih dan selalu berdoa kepada Allah memohon pertolongan.
Seluruh ilmunya hancur, baju-baju besinya hancur, seluruh senjata-senjata sihirnya hancur, seluruh buah-buahnya hancur dari izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hancurkan dulu dunia Allah. Kalau masih tidak mau bertobat kepada Allah, hancurkan dulu dunia Allah. Esoknya, setelah rukyah massal selesai digelar di Gedung Pusat Dakwah Islam, Pusdai Bandung, Ustaz menemui Bu Salamah di rumahnya. Saya diagnosa dulu ya Bu. Aktivitas tidur Ibu gimana? Ya dari kecil saya suka gitu kan, ngerasanya ada batu besar gitu kalau bangun tidur. Kecil ya. Sekarang mimpi-mimpi Ibu, mimpi-mimpi selama ini dari kecil sampai sekarang mimpinya? Saya dikelilingi ular. Jumlahnya ada banyak sedikit? Banyak. Kecil gede? Kecil gede. Kecil ada gede ada. Cuman ada yang ngomong gini, ini katanya ada yang ngirim kamu. Ada suara gitu? Ada suara gitu, kakek-kakek katanya. Ada yang ngirim kamu ke sini katanya gitu. Ini orangnya, ditunjukin orangnya tuh. Gangguan yang Ibu rasa di fisik Ibu, di badan Ibu, kepala gimana? Selain mimpi yang digali Ustaz, juga gangguan fisik dan emosi yang biasanya mengiringi orang yang terkena sihir. Pusing, mual. Kalau dari perasaan Ibu? Rasa takut gitu, kadang gitu. Sangat marah. Kadang marah, kalau udah marah enggak gitu. Ibu bisa mentalnya bisa kuat sampai Sihir yang dikirim ke Ibu Salamah berusaha untuk merusak keharmonisan rumah tangga. Anak sering sakit, terus sakit tuh ya kalau saya kan kadang suka pilihnya suka bener gitu ya, pilihnya tuh sakit karena itu didoain sakitnya tuh gitu mendingan gitu. Terus suami juga kadang marahnya tuh tinggi gitu, jadi selalu ngajak udah aja lah gitu, kalau udah bosan mah udah aja, sering gitu. Dengki atau hasad adalah pintu setan yang menguasai diri manusia. Hasad telah membuka pintu kejahatan lainnya dengan menebar permusuhan di antara manusia. Rasa benci yang berkecamuk dalam diri akhirnya dijerat oleh setan untuk berbuat lebih jahat lagi. Tidak cukup dengan berpikiran negatif, setan tambahkan lagi dengan aksi perbuatan. Misalnya dengan mengirim santet pada orang yang dibencinya, seperti yang dialami Bu Salamah. Jadi udah sering itu, berkali-kali saya gini teh Pak, berobat ke sini cuma seminggu gitu lagi gitu. Beberapa hari mah emang enak, rumah adem gitu, cuman kesananya gitu lagi. Jadi kayaknya kayak ada yang disimpan sesuatu di saya, jadi kalau saya pergi kemana ada yang ngasih tahu ke sana gitu, kayak yang gitu. Sifat dengki telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya hasud mengikis pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud. Sambil membuat air rukyah, Ustaz Adam mengajak Bu Salamah untuk berusaha mengendalikan emosi agar jin tidak menguasai kesadarannya. Inilah pertarungan yang berat bagi Bu Salamah. Di satu sisi, dia harus berusaha tidak kesurupan. Sementara di sisi lain, jin yang selama ini mengganggunya telah merasuk dalam aliran darahnya. Mengajak jin untuk mengenal Islam kemudian bersyahadat menjadi misi peruqyah. Namun tak ada paksaan untuk menerima dakwah Islam, dan kita harus bertindak tegas jika hukum Allah dilanggar, misalnya dengan melarang bangsa jin untuk merasuki tubuh manusia. Kasus kerasukan jin menjadi pembelajaran bagi siapapun untuk memiliki benteng dari sihir dan kejahatan lain bangsa jin. Ini sekaligus mengingatkan kita akan dosa-dosa yang menyebabkan kita dengan mudah dikuasai setan.
apa aja yang ini yakini. Ingatlah, sungguh setan itu lemah. Namun kepada siapakah setan akan takluk? Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 99. Ya kalau sihir kita niatin sihirnya hancur. Tapi kalau jin kita niatkan dia tidak hancur, dia keluar. Karena dia mudah-mudahan taubat kepada Allah. Nah, dan tentunya lakukan zikir-zikir, baca ayat kursi,